Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, oke ya. Ini adalah contoh, ini waktu minggu yang lalu udah saya bahas ya. Yang minggu yang lalu mengenai bagaimana menghitung NPV. Ya, saya ingin kalian betul-betul paham ini ya, sampai bagaimana menghitungnya. Ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu NPV? Menghitung net present preview itu maksudnya bagaimana? Ada yang masih ingat? Apa maksud kita menghitung net present value? Untuk mengetahui harga sekarang. Betul ya. Jadi untuk mengetahui harga sekarang atas investasi yang kita lakukan yang masa depan. Yang masa depan dihitung dengan kondisi sekarang. Ya. Nah, saya ambil contoh ini ya. Yang ini kan ini udah yang kemarin nih, yang ini. Ini sudah kita hitung. Sekarang coba lihat yang ini, yang sebelah kanan. Ya. Ini misalnya inilah tahun pertama itu net cash flow-nya 1 juta. Kemudian atau saya gini lah. Ini tahun ke 0, 1, 2, 3, 4 misalnya gitu ya. Kemudian sini 5. Tahun kelima. Ini misalnya 2,5 juta. Ya, ada yang pada masuk ini. Masih banyak yang masuk. Bentar. Mungkin masih tidur, Pak. Iya. Ini baru pada masuk ini. Ya. Ya, ini ada net cash flow ya. Net cash flow. Ini saya mungkin yang ini tahun per nolnya itu jangan 1 juta. Ini misalnya 5 ya. Misalnya 5 juta ya. Rp5 juta, tapi dia sini minus karena dianggap minus itu gimana? Jadi dia investasi. Jadi investasi awal di tahun ke-0 itu ini misalnya ya, investasi itu 5 juta ya. Ya. Ini investasi 5 juta. Tunggu saya ini kan dulu. Ya. Ini misalnya investasi 5 juta. Kemudian tahun kedua itu dapat keuntungan 1.150.000 dan seterusnya ya sampai tahun kelima gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya kita hitung ya. Misalnya kan ini investasinya 5 juta. Kemudian kita hitung antara 1 sampai 5 ya. Berapa ini? Misalnya hitung yang di sini ya. Total keuntungan. Total keuntungan itu misalnya dari tahun yang di sini itu adalah sama dengan misalnya antara ini sampai sini ya. 8.650.000 gitu ya. Total keuntungan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. 8.650.000, kemudian investasinya 5 juta ya. Jadi waktu awal, jadi kita pertama ini makin minus karena dia adalah uang ini ya, uang keluar ya. Jadi investasi 5 juta. Kemudian keuntungan itu yang dari tahun pertama sampai tahun kelima. Itu kan adalah 8.650.000 ya.
Nah, kalau kita lihat ini kan, wah, 5 tahun ke depan kalian dapat keuntungan nilainya lebih besar gitu kan daripada investasi. Nah, ini harus kita lihat ya. Benar nggak 8.650 keuntungan ini adalah kalau ditarik ke harga sekarang, benar nggak 8.650.000 gitu kan? Ini kan kita bicara ngitung nih pendapatan total dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Dapatkan 8.650.000. Benar nggak nilai 8.650.000 ini kita bandingkan dengan nilai investasi yang pada tahun ke-0 gitu ya. Kan kalau kita lihat ini kan, wah, besar juga nih keuntungannya. 3 juta, apa kelebihannya 3.650 kan ya. Lebih besar dia kan. Lebih besar daripada nilai investasi. Tapi kan ini tahun ke-5 gitu ya, tahun ke-5. Benar nggak yang tahun ke-5 ini nilainya sebanding dengan nilai investasi pada saat hari ini ya. Nah, untuk menghitung ini kita menggunakan namanya NPV ya. Jadi kita lihat ini apa namanya? Sorry nih, masih pada masuk history. Misalnya di sini adalah hitung faktor PF-nya ya. Faktor present value. Nah, hitung faktor present value itu adalah jadi rumusnya itu adalah 1 plus R pangkat T kan gitu ya. Ya nggak? Rumusnya apa? Ini kalau saya simbol. Aduh, di sini bisa ini nggak ya? Rumus matematiknya nggak bisa di sini ya. Jadi gini, ini ya sama dengan 1 ya dibagi ya 1 dibagi apa? 1 tambah misalnya R itu kita ngambil berapa persen? Misalnya 10% ya. Atau 20%. 20% berarti 0,2 ya kan? 0,2 pangkat itu kalau dalam apa namanya? Dalam Excel itu adalah tanda seperti ini ya, tanda topi gitu ya. Tanda topi bagi pangkat 0 ya misalnya kan gitu ya. Seperti ini. Ya. Ini tinggal geser seperti ini. Sorry, ini ada yang salah nih. 0 pangkat ada punya balon. pangkatnya berapa? Sama dengan 0,2. Beda ya? Tunggu. 1 plus 1 J pangkat 3. J pangkat 3 ini kan? Pangkat J4 ya. J4 ini ya. Ada yang salah nggak nih? 1 per saya copy dulu. Jadi ini adalah apa namanya faktor present value ya. Jadi 1 plus 1 tambah R. R itu adalah apa namanya suku bunganya ya, suku bunganya. Kita anggap suku bunganya tetap 20% ya. Kita anggap 20%. Ini adalah ini. Sehingga didapatkan, kita lihat kalau misalnya kita jumlah kita cari present value-nya, PV-nya ya. PV-nya adalah ini kali ini gitu kan. Ini sama dengan
ini cash value kali apa namanya? Kali pas faktor present value-nya. Kita dapatkanlah seperti ini, ya. Sehingga kita dapatkan present value-nya, ya, PV-nya. Jadi PV kita lihat net present value yang ini, present value-nya yang ini ya, sama dengan sum sama dengan sum Nah, kita lihat ya. Nih. Ini kita ngambil dari sini ya, dari yang tahun pertama sampai tahun kelima. Kita kan tadi bahwa kalau kita hitung total keuntungan ya, kalau kita total biasa aja, jumlah tahun pertama sampai ini itu 8.650.000. Ternyata kalau kita hitung dengan menggunakan ada present value-nya ya, PV-nya itu adalah kita menghitung dengan apa namanya? Net present value-nya, nilai yang saat ini yang 8.650.000 dihitung pada saat ini adalah 4.773.000. Ya. Ini ya. Kalau kita yang ini ya, yang ini tuh yang 1/5 itu adalah 8.650. Tapi kalau kita menggunakan PV present value dari 8.650.000 ini hanya 4.773.000 dengan suku bunga 20%. Ya. Nah, kita bandingkan dengan investasinya berarti menguntungkan atau tidak? Berarti NPV-nya ya. NPV-nya berapa? Sama dengan ini dikurang ini kan? Minus kan? Minus 226.000 kan gitu ya. Artinya apa ini? Artinya tidak layak gitu ya. Tidak layak. Karena apa? Nilai yang 8.650.000 dihitung pada hari ini itu pada saat ini itu hanya 4.773.000 gitu. Jadi di bawah nilai investasi yang 5 juta ini gitu kan. Di bawah nilai yang 5 juta ini. Ya. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Atau kalau kalian misalnya menghitung secara manual, ya mungkin saya buat begini ya. Saya ini tadi saya buat misalnya tahun ke 0 ya. Tahun ke 0 Anda tadi 5 juta, gitu kan? Misalnya beginilah. 5 juta gitu kan. Terusnya kemudian tahun kedua, pertama itu kan kalian investasi ya. Ini investasi nih. Pendapatan tuh tadi berapa? Misalnya ini untuk membayangkan aja 1.150.000 gitu ya. 1.150.000 gitu ya. Ini supaya untuk membayangkan tahun kedua adalah 1.200.000 misalnya. Ya. Kemudian tahun ketiga itu berapa tadi? 1.500.000. 1.500.000. Terus tahun keempat itu 2.300.000. Ya. Terus tahun kelima adalah tadi berapa? 2.500.000 ya. Misalnya sini 2.500.000. Nah, ini adalah pendapatan Anda gitu ya. Jadi kalau misalnya saya buat begini,
Sorry. Ini susah ininya. Nah ini total yang ini ya, yang saya ini kan, ini berapa nih total ini sini? Yang total sini adalah 8.650 ya. 8.650 ini kan. 8.650.000 kan gitu ya. Total nih kan. Nah, kita lihat misalnya kita investasi tadi 5 juta. Kemudian pendapatan tahun pertama sekian, tahun 2 sekian, tahun 3 sekian sampai ini totalnya 8.650.000. Wah, kalau kita kebayang wah untung juga nih kita ya. Misalnya dapat dengan investasi segini, kita dapatlah nilai 8.650.000. Tetapi kalau kita lihat bahwa kan nilai uang itu bisa menurun ya, nilai uang yang kita peroleh itu menurun. Benar nggak bahwa 8.650.000 ini setara dengan nilai yang 5 juta atau lebih tinggi daripada 5 juta? Makanya dihitunglah NPV-nya gitu kan. Jadi NPV ya, NPV itu sama dengan rumusnya kemarin apa? Jadi kita bisa juga buat rumus apa namanya? F1 dibagi oleh satu plus R pangkat T kan gitu ya. T ya gitu kan. Ini tapi ini sigma ya. Sama dengan sigma. Nah, tunggu. Ini adalah mana sigma. Jadi sigma dari ini gitu ya. Jumlah. Jadi kalau artinya ini jumlah. Jadi menjumlahkan yang ini. Jumlah dari ini gitu ya. Nah, ini adalah jumlah dari sini. Ya. Nah, kita lihat misalnya ini saya perbesar nih harusnya. Kekecilan ya. Bisa diperbesar kan? Ini saya coba dulu. Ya, ginilah rumusnya ya. Jadi ini sigma dari apa namanya cash flow ya, dari cash flow-nya dibagi oleh 1 plus R pangkat T. Jadi kita ini kan sebenarnya kalau misalnya kalian mau apa namanya manual ya, sama dengan ya. Nah kalau kita lihat manual tuh tadi ini nih rumus ini ya, mana tadi? Ini kan manual net cash flow-nya kali pangkat ini kan, ini pak kali ini kan, jadi 1.150.000 misalnya. Saya buat manual itu gimana ini? Insert rumusnya ini
Ini kalau ini agak susah juga ini ya. Di sini atasnya itu aja 1.150.000 ya. Dibagi oleh 1 tambah, karena kita ambil 20% berarti 0,2 ya, 0,2 pangkat pangkat T. Pangkat T itu, sorry ini harusnya gini dulu deh. Tunggu dulu. Bentar. Harus dibuat begini. 1 tambah R pangkat. R-nya 0,2, sorry. Nilainya 0,2 pangkat. Kalau yang tadi berapa? 1 juta ini kan pangkat 1 ya. Pangkat 1 ya. Tambah ya. Ini kalau kita manual ini ya. Tambah, ini saya copy aja. Tahun keduanya berapa? Ini kan 1.200.000 ya. Nah, sorry. Ini kan, oh ya nih, sudah. Ini 1.200.000. Ini pangkatnya pangkat berapa? Tahun kedua kan? Pangkat 2. Ya. Ini tambah lagi. Ya. Tambah lagi. Ini saya tahun kedua berapa? 1.500.000 kan? Ini pangkat berapa? Pangkat 3 kan? 3, Pak. Pangkat 3. Gitu aja terus. Tambah lagi. Tahun keempat 2.300.000 kan? Ini kalau kalian ngitung manual ya. Manual seperti ini. Ini pangkat 4. Tambah lagi. Ini jadi, sorry. Ini 2.500.000. Ya. Pangkat 5 ya kan? Pangkat 5. Udah, ini sama dengan berapa? Nanti kalian hitung menggunakan kalkulator atau pakai Excel. Dapatkanlah ini kan. Ini nih. 4.773.000 ya kan? 4.773.000. Berapa nih tadi? 598 ya. Nah, ini kan lihat nih, ternyata nilainya segini gitu ya. Ini adalah nilainya, dapatlah 4 juta. Kok nggak bisa warna ya? Warna. Nah ini ya, dapatlah ini. Sedangkan kita investasi tadi 5 juta, ya kan? Ini adalah 5 juta gitu ya, misalnya ini. Kita investasi 5 juta, kalau kita ngitung nggak pakai net present value, itu kan 8.650.000. Wah, untung nih kita katanya kan. Apa namanya, nilai dari sini tuh
kita dapat untung 3.650.000. Ternyata kalau kita lihat menghitung NPV, keuntungannya nggak 3.650.000, malah kita lihat dapat nilainya menurun gitu kan, karena uangnya berkurang gitu ya. Jadi yang nilai yang 8.650.000 ini kita hitung pada saat hari ini, nilai hari ini itu berubah turun menjadi 4.773.000. Nah, sedangkan kita investasi pada hari ini adalah 5 juta. Nah, artinya selisih ini dengan ini rugi kan kita, berarti kan nilai yang hari ini itu rugi. Sehingga kita dapatkan NPV ini kan jadi NPV-nya itu ya, itu kurang dari 0 gitu kan. Karena apa? 4.773.598 dikurangi 5 juta ya. Itu sama dengan berapa? Tadi minus 226.000 ya, 226.402. Minus 226.442 ya, gitu kan. Artinya ini kan karena NPV-nya ini, maka ini ada tidak layak gitu kan. Tidak layak. Gitu ya. Ini contoh sederhana tadi ya. Jadi kalian ini adalah waktu kan dengan investasi 5 juta, kemudian Anda tiap tahun dapat nih pendapatan, ternyata nilainya adalah segini. Jangan senang dulu bahwa nilai ini adalah Anda untung. Ternyata setelah kita ngitung NPV, itu nilainya adalah sebenarnya tidak, adalah rendah gitu ya. Itulah cara menghitung NPV itu ya. Paham ya? Dengan cara manual, dengan cara ini adalah cara manual, kalian bisa menghitung seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Ini kan enak nih, bisa membayangkannya kan. Kalian bisa membayangkan ini adalah rentet waktu, Anda cash flow-nya segini, dapatlah nilai sekian, bandingkan dengan investasinya. Kalau investasinya itu, kalau misalnya nilai pendapatan kalian itu nilainya lebih besar daripada investasi, maka ya layak. Jadi kalau layak artinya NPV-nya harus lebih besar ya. Kalau NPV-nya lebih besar 0 atau harus lebih, itu maka ini layak. Ya. Tapi kalau misalnya NPV-nya kurang dari 0, maka tidak layak. Kalau sama dengan 0, berarti investasinya tidak menarik ya. Investasinya tidak menarik, tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Itu ya, itu gambaran menghitung NPV ya, menghitung NPV. Sebenarnya bagaimana contoh ya, saya ambil ada contoh yang menarik nih, saya ada di mana ya? Bentar ya. Nggak mau sih, bentar dulu ya. Nggak mau buka. Nah ini ada saya ambil contoh tadi kelayakan finansial di nanti kalian ini bisa jadi contoh nih, kayak seperti yang diminta Bu Niken ya. Bu Niken ngasih tugas ya. Ini contoh yang bagus ini. Tapi kelayakannya dia ke kopi ini ya. Kok nggak salah. Saya lihat. Ini lampirannya.
Tapi dia ini udah ngitung macam-macam, tapi salah satunya ada ngitung NPV juga. Data. Oke. Saya lihat di lampirannya. Ini apa? Skripsi kalau nggak salah nih. Skripsi tapi dia menghitung semuanya. Ini bagus juga. Dia IRR-nya sudah dihitung dan lain sebagainya sudah dihitung. Jadi, bentar. Yang juga nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini. Nih ya. Ini apa? Analisis finansial usaha perkebunan kopi Arabica ya. Dia menghitung dari kopi ini kan tanaman tahunan ya, hampir sama kayak sawit ya. Dia ini masa TBM belum menghasilkan 0 sampai 3 tahun itu belum menghasilkan apa-apa. Ya, yang keluar adalah kos biayanya aja. Ya, kemudian di sini keuntungan, kemudian di sini udah biaya, dapatlah ini. Nah, itu nih NPV-nya. Ini dia hitung 11%. Dihitung sampai 25 tahun ke depan, dapatlah NPV-nya itu 16 juta sekian. Itu menguntungkan. Ya. Dibandingkan nilai investasi yang dia keluarkan. Jadi dia menguntungkan. Ini NPV 11%, ya, menghitung NPV 11%. Dia juga sudah menghitung IRR-nya sudah ada, kemudian benefit per cost-nya sudah, ya, payback rate-nya sudah. Di sini kita lihat nih dia efisien, kemudian di sini layak, ini menguntungkan. Kemudian dia juga menghitung break-even point-nya itu pada tahun keberapa, ya. Gitu, tahun keberapa sebenarnya usaha perkebunan kopi ini menguntungkan, ya, udah ada break-even point-nya. Itu sudah dihitung semua. Ini contohnya, contoh menarik. Jadi untuk analisis kelayakan dari kopi, ya. Anda juga bisa buat seperti kayak gini untuk yang misalnya sawit gitu dan lain sebagainya. Ya. Dia ini dapat ini dari mana nilai-nilai ini? Dia sudah hitung juga di sini biaya-biaya yang dikeluarkan, ya, biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya kan kalau tanaman itu biaya investasinya nih, jalan air kan, kemudian biaya tetapnya, upah, kan gali, biaya pajak, kebun kan dan sebagainya ya. Premi itu udah dia dihitung ini. Ini masa TM, tanaman menghasilkan dari tahun berdasarkan tahun tanaman. Kemudian variabelnya, pupuknya berapa, itu udah dihitung semua. Ya. Dihitung semua sampai gaji, upah, kemudian pemeliharaan, penyiangan dan sebagainya, ini dapat nilai-nilainya. Nantilah dapatlah nilai-nilai ini dimasukkan dalam analisis ini, ya. Nanti dapatlah ini biaya pendapatan, kemudian pengeluaran itu didapat dari biaya cost, ya, cost fixed cost maupun dari variable cost, ya. Kalau ini udah dapat, itu tinggal kesininya gampang kayak tadi itu, mainnya rumusnya pakai rumus-rumus yang tadi, ya. Oh, ini 25 tahun, ya. 25 tahun. Jadi kita bisa lihat NPV-nya bagaimana, ya. Nanti kita pertemuan yang akan datang kita bagaimana menghitung IRR, ya. IRR itu bagaimana gross B per C-nya bagaimana, nanti kita coba hitung. Tapi untuk saat ini saya ingin kalian menguasai dulu, ya, menghitung NPV dulu, ya.
Seperti inilah kalau kalian apa namanya cara menghitung cara manual ya. Ya, untuk manualnya seperti ini. Nah, nilai-nilai ini dapat dari mana sih sebenarnya ini? Kalian harus juga kalau misalnya kalian lihat cash flow dari ininya, dari usahanya bagaimana. Jadi dari apa namanya? Dari pendapatan dengan dikurangi oleh biaya-biaya gitu kan. Biaya-biaya kalian harus rinci. Apakah itu biaya tetap atau biaya variabel. Itu harus kalian cari gitu kan. Sehingga dapatkanlah nilai-nilai ini. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Itu yang dari saya. Izin bertanya, Pak. Boleh. Silakan. Bisa nggak kalau kita ngitung IRR dan apa tadi sama PP-nya itu beda? Satu yang misalnya IRR-nya layak, yang PP-nya tuh tidak layak gitu. Bisa terjadi nggak, Pak? Kalau IRR itu dia menentukan supaya ya bisa terjadi kalau misalnya suku bunga, lihat dari suku bunganya. Jadi cari pada suku bunga berapa sebenarnya dia itu, nantilah kita bahas mengenai IRR ya. Jadi pada suku bunga berapa sebenarnya dia itu layak gitu. Jangan sampai, jadi tergantung, nanti kita lihat dia mencari pada suku bunga berapa. Jadi gitu, itu yang layak. Kita menentukan suku bunga. Kalau IRR itu lebih banyak ke suku bunganya, ya. Jadi kayak gini, contohnya kalian apa mau mengkreditkan kendaraan bermotor misalnya dengan cara cicilan. Nah, Anda sebagai pengusaha pada bunga berapa itu yang menguntungkan? Ya, dengan membandingkan dengan suku bunga Bank Indonesia gitu ya. Bank Indonesia mungkin sekian. Kemudian Anda juga menentukan suku bunga berapa sebenarnya yang bisa menguntungkan. Ya, menguntungkan. Jadi sebenarnya mencari suku bunga sebenarnya di IRR. Kalau misalnya suku bunganya itu dengan suku bunga tertentu itu kalian apa namanya nilainya tidak menguntungkan, ya itu tidak layak. Jadi melihat suku bunganya gitu ya. Dia ke IRR itu lebih banyak ke suku bunganya. Tapi kalau NPV enggak, kita melihat nilainya berdasarkan suku bunga yang sudah ada, ya. Sebenarnya yang suku bunga yang sudah ada. Jadi kalau kita bicaranya di suku bunga, kalau yang IRR itu hanya ini kan apa inilah apa namanya gimana ya? Ini pro kontra ya. Ini kan kalau bisa cara apa namanya? Wah, ini kalau orang yang Islam nih ini apa? Riba gitu kan. Yang apa? Pro kontra. Jadi sebenarnya kalau mau adil kita membandingkannya itu dengan nilai yang stabil ya. Nilai yang stabil. Artinya begini. Kalau yang paling stabil itu sebenarnya pembandingnya adalah nilai emas, ya, emas. Kalau pembandingnya nilai emas itu stabil dia, istilahnya atau misalnya gini, zaman dulu, misalnya ribuan tahun yang lalu misalnya satu sapi itu atau satu sapi itu harganya misalnya 2 gram emas misalnya. Maka pada saat ini juga harus tetap satu sapi itu sama-sama 2 gram emas misalnya gitu. Seperti itu gitu. Artinya dia tetap pembandingnya dia memang yang paling stabil itu sebenarnya emas. Hanya kita kan sistem ekonomi kapitalis nih ya. Jadi memang mainnya suku bunganya dia ngambilkan apa namanya sebagai acuannya itu adalah dolar ya. Dolar pun ini ya cukup fluktuatif juga gitu kan, sehingga kadang juga apa namanya nggak stabil gitu ya. Tapi yang paling stabil itu kalau kita mau adil itu gunakan emas. Misalnya begini, kalian mau ngasih pinjam ke kawan Anda, nilaikan harga sekarang ini dengan emas. Nanti emas, kalau dinilai harga emas misalnya teman kalian minjem 1 juta, 1 juta itu sama dengan misalnya 1 gram emas misalnya. Nanti pengembalian misalnya 5 tahun akan datang. Nah, senilai 1 gram emas.
1 gram emas pada saat 5 tahun yang akan datang gitu kan. Itu mungkin yang lebih adil gitu kan. Karena nilai apa rupiah itu pasti akan meningkat tuh. 1 gram emas apa namanya 5 tahun akan datang itu akan nilainya lebih meningkat dibanding harga sekarang gitu kan. Jadi pembandingnya emas gitu kan. Jadi kalau misalnya dia mengembalikan dengan nilai yang sama dengan rupiah, rasanya yang tadinya dia bisa dengan 1 juta itu bisa untuk beli beras misalnya 20 kilo, pada saat 5 tahun akan datang dia nggak bisa beli beras 20 kilo lagi. Dia mungkin hanya 10 kilo misalnya gitu kan. Hanya bisa beli 10 kilo. Artinya nilai realnya itu sudah tidak menurun gitu kan. Nilai uang itu sudah menurun. Nah, karena apa namanya pembandingnya ya kalau misalnya kita tetap menggunakan yaitu rupiah ini apalagi pakai apa namanya nilainya itu tidak stabil lah gitu ya, tidak stabil tergantung dari inflasi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau tadi yang masalah IRR itu tergantung pada suku bunga ya, suku bunganya berapa ininya ya. Oke, ada lagi yang pertanyaan? Udah berarti kalian Victor ya tadi yang tanya. Berarti udah belajar IRR ya? Udah belajar. Karena belajar praktikum itu Pak, makanya nanyain gitu Pak. Praktikum mana? Karena praktik dari Buniken. Oh, Buniken udah ngajar IRR. Kalau belum sih, cuma karena harus kita lihat aspek finansial juga, Pak. Oh iya. Iya. Nanti saya ini kan apa cara menghitungnya yang pas ya. Ini saya ngebuat yang sederhana. Ini kalau ini kan udah jelas ya. Ini nggak kebayang kan saya buatkan seperti ini? Kebayang kan? NPV relatif mudah lah ya. Nah ini bayangkan ini adalah investasi, yang di sini adalah ini pendapatan, dapatnya sekian, kita bandingkan ini dengan ini. Ini kan kalau ini tanpa kita ngitung suku bunga kan. Ternyata nilai yang ini itu dihitung ke hari saat ini itu rendah gitu ya dibandingkan nilai investasi, maka dia tidak layak gitu kan. Karena nilai 8.650.000 itu pada saat ini, jadi nilai misalnya gini, sebenarnya begini, yang 1.150.000 tahun pertama ini dibandingkan dengan ini kan, yang ini dibandingkan tahun pertama, yang ini juga dibandingkan oleh tahun ke nol ya, tahun ke nol gitu maksudnya gini. Jadi kalau saya buat begini deh, saya buat yang mana ya? Ada ini enggak ya? Misalnya ini, sorry. Nah, jadi gini, 1.150.000 dibandingkan tahun ke nol. Kemudian saya copy lagi. Yang ini bandingkan juga, sorry ini gimana sih? Gitu ya. Jadi yang 1.200.000 dibandingkan dengan tahun ke nol juga, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ini juga bandingkan dengan tahun ke nol. Dan seterusnya ya sampai tahun kelima. Jadi ini bandingkan ke ini bandingkan ke sini, ini bandingkan sini, ini bandingkan ke sini, bandingkan ke sini. Dapatnya ini kan? Ini kan bandingkan tahun ke nol ini ya. Dibandingkan. Dari sini jumlahnya dapatlah ini. Ya. Terus ini kita bandingkan dengan investasinya, dikurangi investasi, nanti dapatlah nilai seperti ini. Tidak layak. Ya. Oke. Itu ya yang NPV-nya.
Kalau dengan Bu Niken memang menganalisnya analisis jangka panjang atau bagaimana tugasnya? Hanya apa menghitung kelayakan secara umum. Kalau ini kan kita bicara apa agak jangka panjang ya, bicara di jangka panjang. Tapi saya lihat di skripsi di agribisnis belum terlalu banyak bahas-bahas seperti ini. Ya saya berharap dengan cara seperti ini kalian bisa apa namanya bisa melakukan ya untuk skripsi juga gitu ya, dan juga bisa misalnya yang punya keinginan untuk menjadi pengusaha ya entrepreneur bisa membuat bisnis plan ya, bisnis plan ini kan untuk bisnis plan ya. Kalau misalnya usaha kita mau keuntungannya berapa gitu kan, kita untuk bisnis plan dan sebagainya bisa gunakan ini ya. Kalau kalian memang ingin jadi pengusaha ya belajar seperti ini juga ya, untuk apa namanya menganalisis untuk menghindari resiko dari bisnis gitu ya, resiko bisnis. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Sekali lagi Pak, izin Pak, mohon maaf Pak. Oke. Kalau kita mau Gimana? Kalau kita mau menentukan kelayakannya itu suku bunga per tahun atau per bulan juga bisa Pak? Pendapat cash flow dari per bulannya? Ya, kalau biasanya tahun kan, tahun nggak bulan. Dia hitungannya tahun. Ini kalau usahanya usaha jangka panjang, kalau jangka panjang itu biasanya tahunan gitu kan. Tapi kalau misalnya bulanan kayaknya jarang sekali kalau itu biasanya tahun gitu ya. Biasanya tahun ya. Kalau untuk apa namanya? Kan usaha itu kan nggak 1-2 bulan gitu kan. Kecuali memang apa namanya? Kita menghitung analisis jangka pendek gitu. Analisis jangka pendek kan nggak pakai suku bunga malah. Ya. Kalau jangka pendek nggak perlu suku bunga. Kalau yang jangka panjang yang perlu suku bunga itu kalau kita tahun gitu ya. Kayak apa namanya B per C gitu kan kadang nggak perlu pakai suku bunga. Ya. Usaha-usaha tani gitu, analisis usaha tani apa untuk tanaman-tanaman semusim dia nggak perlu suku bunga ya, kecuali kita mau buat jangka panjang bisa juga. Jadi misalnya dalam 1 tahun mau misalnya dia berapa kali panen, kemudian kita hitung jangka panjangnya bagaimana, itu bisa juga ya. Jangka panjang itu jangka pendek bisa juga. Jadi kalau untuk tanaman semusim ya, istilahnya yang kurang dari 1 tahun, misalnya kayak jagung dan sebagainya, itu tidak perlu pakai suku bunga kalau kita ngitung per satu siklus apa namanya satu siklus produksi ya. Kalau satu siklus produksi kayaknya nggak perlu pakai NPV dan sebagainya ya. Itu karena dia satu siklus apa namanya dan itu hanya 3 bulan udah menghasilkan gitu kan. Jadi nggak pakai suku bunga kayak seperti itu. Tapi kalau yang tanaman tahunan seperti kopi, sawit, karet itu harus ada suku bunga karena dia baru panen itu tahun ke-5 gitu kan, tahun ke-4, tahun ke-5 itu baru bisa ada menghasilkan, kemudian nilainya harus bandingkan dengan penghasilan pada tahun ke-0 gitu kan, pada saat investasi awal itu berapa. Tapi kalau misalnya kayak jagung, padi itu ya kita nggak bicara jangka panjang, tapi satu siklus. Kalau bicara satu siklus produksi ya nggak perlu pakai NPV gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi ya itu Anda harus hitung berapa biaya tetapnya, harus kalian hitung, kemudian bagaimana biaya variabelnya berapa. Udah itulah keuntungan apa selisih biaya apa namanya cost-nya berapa, kemudian pendapatannya berapa, tinggal kurangi, itulah biayanya. Nah, tinggal B per C aja hitungannya. Kalau B per C-nya lebih besar 0, ya layak. Kalau misalnya
B per C-nya kurang dari 0, tidak layak gitu kan. Kalau misalnya keuntungannya lebih kurang daripada B cost, berarti kan apa namanya dia tidak layak gitu kan. Itu aja. Kalau misalnya dia lebih B per C-nya lebih besar dari apa namanya 1 kalau nggak salah ya, itu layak. Kalau B per C-nya sama dengan 1 gitu, itu ada ininya ya, studi kelayakan untuk B per C-nya. Jadi hitungannya apa namanya tanaman semusim dengan tanaman tahunan itu berbeda. Atau usaha-usaha yang jangka panjang dengan usaha-usaha yang jangka pendek itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya Anda mau misalnya usaha yang sambilan satu sekali produksi udah selesai, itu nggak perlu pakai NPV ya. Hanya misalnya 1-2 hari, cukup usaha untuk 1-2 hari, ya nggak perlu NPV dan sebagainya. Tapi kalau kalian ingin usaha yang jangka panjang, itu perlu dihitung gitu ya. Kan tapi sayang juga kalau misalnya usaha yang tidak jangka panjang itu keberlangsungannya akan pendek gitu. Jadi kita harus belajar bagaimana usaha itu bisa berumur panjang gitu kan. Misalnya juga harus hitung jangka panjang juga. Tapi kalau hanya 1-2 kali usaha kemudian selesai, itu kayaknya usaha kalian tidak berkelanjutan ya, tidak berkelanjutan. Itu ya cara hitung-hitung seperti ini. Ada lagi? Nanti untuk yang pertemuan akan datang, saya baru kita ke IRR ya. Kita dari sini NPV, IRR. Tapi saya pakai ngitung-ngitung sederhana aja lah, kayak gini lah ya. Seperti ini IRR. Kemudian kalian coba ada contoh. Ini yang ini coba kalian, yang saya kerjakan ini, coba kalian kerjakan juga di rumah pakai Excel. Bisa nggak? Samakan nggak? Disamakan dengan apa yang saya kerjakan. Jadi untuk melatihnya supaya Anda praktikum di rumah pakai Excel, ini kan saya udah sediakan nih, ya, soalnya, istilahnya kasusnya. Coba kalian dengan cara kalian sendiri ngitung secara sendiri, ya, dengan kalian menggunakan Excel sendiri, sama nggak nilainya, gitu kan? Nah, kalau kalian misalnya nggak sama, berarti kalian nggak benar buat rumusnya, ya. Ini misalnya kan, ini harus coba kalian buat sendiri dengan menggunakan Excel sebagai praktikumnya gitu ya, untuk praktikum di rumah. Samakan apa yang saya lakukan ini dengan di laptop Anda gitu kan. Sama nggak gitu ya cara ngitung hasilnya gitu ya. Hasilnya sama nggak? Oke, gitu aja ya mungkin ya dari saya ya. Ada pertanyaan? Nanti ini yang record ini di share ya, Pak? Saya share ya, saya share. Ya. Saya share. Nanti kalian coba ya, ini kerjakan di rumah, sama nggak apa yang kayak saya lakukan nih ya? Ya, sama. Ini kan contoh, ini contoh ininya udah ada ya. Jadi ngitung sendiri gitu. Coba yang ini juga kalau pakai kalkulator bener nggak, sama nggak segini? Kalau pakai kalkulator ya, misalnya. Ya. Oke, ada lagi? Nanti pertemuan akan datang kita IRR ya, biar kalian bisa menguasai ngitungnya ya. Kemudian payback payroll ya, PP. Jadi payback payroll juga nanti kita bagaimana cara menghitungnya, yang simple aja, cara ngitung yang simple. Saya ngajarnya yang simple aja. Oke? Nggak ada, kalau nggak ada saya tutup nih ya. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada saya tutup ya, nggak apa-apa. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Jangan dijawab. Gimana? Apa tadi ada yang nanya?
Oke kan? Nggak ada masalah kan? Tinggal sebenarnya kuncinya latihan ya. Kalian latihan, coba tugas dari Bu Niken itu di apa namanya aplikasinya. Kalau bisa cari ya nggak apa-apa juga apa namanya cari usaha-usaha yang tahunan. Kalau tahunan yang jangka panjang itu gunakan MPV, IRR itu ya. Tapi kalau misalnya jangka pendek nggak perlu pakai itu ya. Ya untuk bersih aja gitu kan gitu dan sebagainya itu cukup itu aja. Tapi kalau tanaman kalau misalnya untuk yang tahunan ya gunakan yang analisis kelayakan jangka panjang. Oke, mungkin hari ini perkuliahan saya selesaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya dan sehat selalu buat kalian semua ya. Oke, mungkin saya tutup ya. Alhamdulillah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.